Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita pada hari ini. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utusan terakhir yang menjadi panutan kita hingga akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan yang membawa alat komunikasi agar bisa menonaktifkannya terlebih dahulu. Kemudian kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik, demi kehusuan ibadah kita bersama. Selanjutnya kepada jamaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya menuju masjid sebelum khatib naik di atas mimbar demi keutamaan pahala salat Jumat. Kemudian kami akan mengumumkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu sebesar Rp157.000, kotak amal sebesar Rp441.000, donatur tetap sebesar Rp330.000, pengeluaran rutin sebesar Rp250.000, kebersihan sebesar Rp375.000, air 1 dos sebesar Rp16.000, sehingga total saldo akhir masjid per hari ini sebesar Rp287.000. Kemudian yang akan bertindak sebagai khatib merangkap imam sholat adalah Al-Ustaz Ismail, dan yang akan bertindak sebagai muazzin adalah salah satu panitia. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi, maha bijaksana. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dengan 7 lapisnya beserta seluruh isinya, matahari, ribuan bintang-bintang, planet. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan siang dan malam, membuatnya silih berganti sepanjang masa. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian siang dan malam,
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian salam bagi senantiasa ampabatui Madinah binta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini untuk membajiki ampe-ampe dan patawah, untuk memperbaiki akhlak manusia, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwa situ junto jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kini utus di tompon anilinoa yang antu membajiki akhlakna yarke ampe-ampe dan patawah. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali jamaah sekalian biasa dilanggar ustaz-ustaz sebelumnya menyampaikan kepada kita, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal yang dibawa ke akhirat adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal untuk menuju akhirat adalah takwa. Takwa ini jamaah sekalian berarti mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada banyak sekali jamaah sekalian di dalam Al-Quran kata takwa ini bermunculan banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa takwa ini jamaah sekalian memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu ayat jamaah sekalian yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri ini jamaah sekalian bisa kita gunakan untuk menghisap diri kita. Apakah dia bergambar lagi yang dikana takwa yang dikatain apa? Dan salah satu ciri jamaah sekalian dari ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Ini adalah ciri dari orang yang bertakwa yang pertama. Bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa jamaah sekalian bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa, juga bukan pula orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan, dia bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak seorang pun dari kita yang tidak memiliki dosa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita semua ini pendosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Situ contohnya itu rupa tawa suka berbuat dosa. Sesungguhnya manusia itu suka melakukan dosa. Lalu kata beliau, wa khairul khatta'ina minat tawabin. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang apabila berbuat dosa dia bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia jemaah sekalian, kalau kita melakukan 1, 2, 3, 1000, 2000 kebaikan, banyak kebaikan kita lakukan. Lalu suatu saat
kita melakukan satu kesalahan, maka yang diingat cuma kesalahan kita satu itu. Dilupakan semua beribu-ribu kebaikan kita. Itu manusia. Kalau Allah jemaah sekalian, kita melakukan dosa ini dan itu, semua jenis dosa kita lakukan. Kemudian suatu saat kita datang meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan jujur, maka Allah akan lupakan semua dosa kita itu dan Allah akan mengampuni dan menerima taubat kita. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, hamba-hambaku nangiyap panggugan dosa, tidak sembahyang, tidak puasa, atluk kaki, nacari tertawa, memfitnah manusia, semua dosa dia lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua jenis dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan jemaah sekalian berputus asa dari rahmat Allah. Seperti sebagian orang, dia melakukan banyak dosa, kemudian dia merasa bersalah, akhirnya bunuh diri. Ini tidak boleh. Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah yang ada, bisa kekal dalam neraka. Jadi dosa apapun, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan sungguh-sungguh, lalu perbaiki dari akhir kehidupan kita dengan amalan-amalan saleh. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri yang pertama dari orang bertakwa, yaitu senantiasa bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat dosa minta ampun, sudah taubat, lakukan lagi, taubat lagi. Sampai kapan? Hingga akhir hayat kita. Jangan kita berputus asa. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri dari orang yang bertakwa yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di waktu yang sempit ataupun di waktu yang lapang. Jadi konsisten bersedekah. Paling minimal jemaah sekalian kita konsisten 1 kali 1 bulan. Jadi kita donatur masjid. Jangan sampai dalam berlalu-lalu hari kita berlalu saja kan kita tidak ada sedekah. Atau kalau bisa lagi 1 kali 1 pekan. Caranya bisa dengan sedekah air. Punala jumaki, nyeraki meri bamasika, jep sedos rodos. Kemudian untuk kita bagikan kepada jamaah. Konsisten setiap pekan jamaah sekalian. Kalau bisa setiap hari sedekah subuh. Puna subuh-subuh patami kita sisa berusaha bercilengan. Setiap hari konsisten. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa jamaah sekalian. Dahulu jamaah sekalian, para orang-orang soleh, salafus soleh terdahulu, ada yang luar biasa jamaah sekalian. Ya, orang soleh ini selama 20 tahun dia bersedekah 100 kg beras setiap hari, tidak ada yang tahu dia sedekah. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Ya, si orang soleh ini kalau sudah salat malam sebelum masuk salat subuh, dia pikul 100 kg beras. Yang 100 ini sudah dipisah-pisah, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Ya, dia berjalan di subuh hari, dia taruh 1 kantong 1 rumah, 1 kilo sampai 100 rumah. Selama 20 tahun. Ya, tidak ketahuan jemaah sekalian karena zaman dulu tidak ada lampu. Kapan ketahuan jemaah sekalian? Waktu namoteran. Ketika meninggal dunia jemaah sekalian si orang soleh ini, waktu neneknya pundaknya hitam. Kenapa? Karena 20 tahun angkat terus 100 kilo konsisten setiap hari. Apalagi jemaah sekalian ketika dia meninggal tidak ada lagi yang sedekah 100 kilo beras setiap hari. Ini luar biasa jemaah sekalian. Bagaimana mereka konsisten dalam bersedekah. Ya, semoga kita semua ini termasuk dari orang-orang yang konsisten bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ciri yang ketiga dari orang yang bertakwa jemaah sekalian adalah wal kazimin al ghaidh, mampu menahan amarahnya. Jadi orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya, tidak palarwa, tidak mudah tersinggung, mampu menahan amarahnya. Ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian minta dari bagi waktu pergi berdakwah di kota Taif. Ketika sampai di sana jemaah sekalian, penduduk kota Taif melempari Nabi dengan batu. Sampai-sampai saat itu giginya Nabi kena batu dan patah, bercucuran darah. Lalu apa kata malaikat Jibril jemaah sekalian? Beliau menawarkan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Taif ini membangkang. Kalau engkau mau, saya bisa saja mengangkat gunung, kemudian saya lemparkan kepada penduduk Taif. Lalu apa kata beliau jemaah sekalian? Ya Jibril, kalau hari ini orang-orang Taif tidak menerima dakwahku, mengusirku melempariku, mudah-mudahan di masa depan penduduk dari kota Taif ini semuanya menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah karena kesabaran beliau jemaah sekalian, hari ini kota Taif penuh dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Luar biasa jemaah sekalian, ya, dari kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi marah ini jemaah sekalian tidak semuanya, ada juga marah yang dibenarkan oleh syariat. Apa itu? Marah ketika Nabi kita dihina, marah ketika Allah Subhanahu wa taala dihina, marah ketika keluarga kita diganggu, kehormatan kita diganggu, harus kita marah. Kalau ada orang tidak marah keluarganya diganggu, bermasalah. Karena ada marah yang disyaratkan dibolehkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita marah ketika agama kita diinginkan. Jadi ini adalah ciri dari orang yang bertakwa yang ketiga, yaitu mampu menahan amarahnya. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat dari orang yang bertakwa jemaah sekalian adalah wal afina linnas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan kalau bisa sampai dilupakan, dimaafkan dan dilupakan, jangan lagi diungkit-ungkit kesalahannya orang lain. Ya, ada satu sahabat jemaah sekalian 3 kali masuk masjid dengar pengajian. Ketika masuk masjid, Nabi SAW bilang, telah masuk penghuni surga. 3 hari betul-betul telah masuk penghuni surga. Lalu berlalu berapa hari, bertanya seorang sahabat, apa amalanmu? Kenapa Nabi SAW mengatakan kamu penghuni surga? Dia katakan bahwa salah satu amalan saya itu adalah sebelum tidur, saya tidak tidur sampai saya sudah memaafkan kesalahan orang lain kepada saya. Jadi sebelum tinrai, lebang ngasih dan pengukuran orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Dan dia juga sudah minta maaf kepada orang-orang yang dia berbuat salah terhadapnya. Ya, ini jamaah sekalian, wal afina 'anil nas. Dan yang terakhir jamaah sekalian dari ciri orang yang bertakwa, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ciri orang yang bertakwa adalah suka melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan jamaah sekalian, jangan pernah remeh. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita tidak tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke surga. Bahkan sekedar acil kipa kuliah gadang, kemudian kalian jumpa gua, lalu kita buang. Jangan saya mencelakakan orang. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu jemaah sekalian, Nabi SAW mengisahkan bahwa dulu ada seorang pezina. Seorang perempuan pezina. Suatu saat jemaah sekalian, ketika ia berjalan di tempat yang gersam panas terik matahari, dia melihat seekor anjing yang sangat kehausan mengelilingi sumur. Hari itu sumur itu begitu rendah airnya, kurang jadinya. Dia melihat anjing berkeliling di sumur itu. Lalu si perempuan yang pezina ini kemudian kasihan jemaah sekalian. Lalu dia membuka sepatunya. Lalu sepatunya kemudian dia turun ke sumur. Lalu dia isi sepatunya itu dengan air. Lalu dia berikan kepada anjing tersebut. Lalu dikabarkan, Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan ini masuk surga disebabkan karena dia memberi minum seekor anjing jemaah sekalian. Kalau
memberi air kepada seekor anjing saja Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada si pesira tersebut, kemudian dia memasukkannya ke surga. Lalu bagaimana lagi jemaah sekalian kalau yang kita kasih air adalah manusia? Yang kita kasih air manusia, atau bahkan kita kasih makan manusia, maka ini tentu lebih utama lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa telah kami sebutkan tadi. Yang pertama adalah bersegera bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu yang lapang ataupun di waktu yang sempit. Yang ketiga mampu menahan amarahnya. Yang keempat mampu memaafkan kesalahan orang lain, manusia. Yang kelima melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Ya, jadi jamaah sekalian, dan mari jamaah sekalian kita istiqomah dalam agama ini. Kita istiqomah membuat kebaikan sampai kapan jamaah sekalian? Hidup kita ini tidak lama, baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun saja. Ya, sampai kita mati saja. Kalau kita bertakwa kepada Allah sampai kita mati, insyaallah tidak ada balasan kecuali surga jamaah sekalian. Dan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wajannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa, bagi mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dengan pahala yang sempurna isinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
استقيموا واعتدلوا وترسلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Kila mbuzi na kila paki bersihkan dari kesempurnaan sholat berjamaah. Ya, isi kisah yang kosong di depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. 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 سمع الله لمن
الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة